Terima kasih Anda masih di Rosi. Wajah baru Nahdlatul Ulama. Ketua Umum PBNU bervisi ingin menghidupkan kembali visi Gus Dur di bawah kepemimpinannya. Seberapa sulit atau mudah visi ini dijalankan? Selain bersama Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, saya juga bersama Wahyu Muryadi. Ia pernah bertugas sebagai Kepala Biro Protokol Istana di era Presiden Gus Dur. Dan ada ajudan pribadi Gus Dur, Al Sastro Ngatawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sastro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salami. Ya. Manggilnya kita apa? Neng Rosi. Neng Rosi. Neng Nyai. Neng Nyai Rosi. Rasanya memang kalau nggak NU itu harus ada guyonnya ya, Gus Dur. Wajib ya. Tapi saya tanya dulu ya. Tadi kan menghidupkan Gus Dur, makanya nggak legitimate. Mereka merasa mereka harus terlibat kalau membicarakan Gus Dur. Nah, tapi sebagai Ketua Umum PBNU yang baru, Gus Yahya, seberapa sulit sebenarnya menghidupkan kembali visi Gus Dur? Ya, pertama, saya tahu ada orang macam-macam begini yang akan protes kalau saya ngomong soal menghidupkan Gus Dur ini. Maka saya kasih disclaimer belum bahwa ini adalah tafsir saya tentang Gus Dur. Mereka punya tafsir lain silakan aja, tapi tafsir saya tentang Gus Dur. Cerdas. Jadi mufasir ini. Dan yang kedua, saya membingkai topik menghidupkan Gus Dur itu dalam frame yang cukup luas untuk menampung aspirasi banyak orang, termasuk orang begini-begini ini. Tapi saya orang bilang begini kayak apa? ini orang-orang yang masing-masing merasa paling dekat dengan Gus Dur. Ini bisa bertengkar berhari-hari nggak selesai untuk memperebutkan klaim sebagai orang paling dekat dengan Gus Dur. Kita dekat itu orang-orang. Kita nggak pernah mengaku dekat. Kita orang yang tertuduh sebetulnya. Betul. Yeah. Jadi karena Gus, saya terus terang khawatir Gus. Tagline sampean menghidupkan Gus Dur itu. Apa nih? Enggak, khawatir dikira musyrik. Kalau orang salah paham kan dikira musyrik itu. Masa Gus Dur dihidupkan, yang menghidupkan Gus Dur kan Gusti Allah. Gitu. Ini maksudnya gimana sih Gus? Supaya nggak salah paham itu. Ya kalau orang nganggap musyrik itu pasti kurang terdidik. Makanya itu orang salah paham dikasih paham. Nah, saya kasih frame yang besar pertama bahwa Gus Dur itu soal idealisme dan soal visi. Itu frame besarnya. Jadi idealismenya Gus Dur itu apa? Kemanusiaan universal. Bahwa semuanya ini adalah untuk kemanusiaan universal. Visinya adalah menciptakan transformasi. Gitu. Nah di dalam dua frame besar ini kita semua bisa diskusi. Gitu. Punya apa sebetulnya yang beda loh gagasan Gus Dur sebagai Ketua PBNU. Karena tadi aku bilang 20 tahun lalu kan jadi jubirnya Gus Dur. Sekarang emang beda, auranya aja beda. Cara ngomongnya agak ditotong, ya kan? Ya kan? Seiring dengan bertambahnya kekuasaan gitu ya. Gimana Mas Wahyu, gimana sekarang gayanya? Mas Wahyu lihat bedanya. Saya sama beliau ini kan punya kedekatan spiritual. Tapi yang lebih penting punya kedekatan finansial. Ceritanya gimana? Serius, ada ceritanya dulu. Waktu di istana dulu saya kepala protokol, ya kan beliau kan ditempatkan di Wisma Negara. Ya kan masih kumuh itu waktu itu. Ya tempat kumuh banyak tikusnya. Dia komplain. Gendruwonya yang banyak itu. Tikusnya kan. Setelah gitu kok ngomong tikus apa? Aslinya nggak ngomong tikus. Ini piye iki? Kapan ditransfer honorku? Jadi bayarannya belum jelas waktu itu sebagai juru bicara. Coba. Nomenklaturnya belum ada. Belum ada nomenklaturnya. Jadi jabatan aja mentereng ya. Jubir, presiden. Padahal status nggak jelas. Makanya supaya jelas kepala protokol tanda tangani. Ya, tapi tega banget dia nih, karena belum ada nomenklatur, lalu disatukan dengan juru-juru yang lain. Jadi gaji saya itu nanti sama dengan juru mudi, juru masak. Disamakan sama dia. Tenang Gus. Barokahnya juru itu jadi ketua umum. Juru-juru. Karena kesabaran seorang Gus Yahya sekarang menjadi ketua PBNU. Nah Gus, nanti ada waktu pembalasan untuk itu. Tapi memang Neng Rosi terus terang ya Sas ya udah kelihatan beliau. Dari dulu memang sudah. Secara spiritual udah kelihatan. Nah kalau urusan-urusan pesantren ya apa itu pasti Gus Dur kalau ngomong nggak boleh yang lain. Harus Gus Yahya. Sampai ngumumkan maklumat. Ya kan ada di videonya. Betul. Maklumat nggak sembarangan.
Wahyu wis ngerti kowe. Nah, kalau itu sebetulnya jauh lebih sederhana lagi. Jadi sudah draft itu jadi ditandatangani oleh Presiden, yang bawa Sekretaris Presiden Pak Mujib Manan. Mujib Manan, almarhum. Nah, habis ditandatangani Presiden bilang, wes Jib, kon wocon Jib, gitu. Kamu baca Jib, gitu. Pak Mujib bilang, aku ini nggak tegaan, gitu. Gimana kalau Yahya saja? Dia bilang gitu. Itu Apakah usulnya Pak Mujib. Apakah ini tanda-tanda sebenarnya ada arahan untuk ke arah calon presiden? Ya itu tahu ya. Kalau itu bukan cuma arahan, saya sudah pernah disuruh jadi presiden sama Gus Dur. Kayak serius dong. Serius loh. Serius loh. Ini kan live ini. Ya. Enggak dipotong-potong. Nggak live. Jadi kita akan nanya. Sekarang karena pertanyaan Ketua PBNU yang baru nih Gus Yahya yang sedang bersama kita mengatakan tidak akan terlibat politik praktis, ya kan? Lalu tidak ada capres-capresan dari pengurus, ya pengurus Artinya NU. kalau nyapres mundur gitu ya. Ya enggak, saya bilang sekarang pokoknya jangan nyapres gitu. Berarti- Kalau masih pengen nyapres, jangan mau jadi pengurus. Gitu. Berarti Nyon Sewu, Mundur nggak mundur. berarti sudah mewakafkan ini untuk menjadi pengurus NU, tidak Iya, yang sudah lainnya. gitu aja. Komitmen itu, Gus. Iya. Luar biasa. Oh. Tapi itu untuk Gus Yahya. Untuk semua yang di PBNU saya sudah orang saya bilang apa ya, nanting itu bahasa Fakta Indonesia. integritas, macam fakta integritas. Tidak ada partai integritas, tapi kita tanya sebelumnya bahwa kita ini kalau masuk PBNU tidak boleh ada yang maju sebagai Tapi kalau dilamar partai politik Gus? tidak boleh tetap. Hah? Kalau dia, ya kita nyatakan sekarang bahwa kita sejak awal sudah membuat janji bahwa masuk PBNU tidak boleh nyalon presiden atau wakil presiden gitu. Kalau dilamar pun nggak boleh? Tetap tidak boleh. Nggak adil dong Gus, kalau misalnya Ya tingkat adil, elektrik- dia sudah diperingatkan sejak awal. Kalau memang dia mau, ya jangan Kalau mau Rois jadi- Am menghendaki gimana Rois Am? Walaupun Rois Am sendiri sudah menyatakan juga bahwa beliau tidak akan maju sebagai Berarti itu semacam komitmen gitu ya, Gus. ya komitmen sejak awal. Semuanya Gus? Semuanya. Nggak, biasanya kami ini ngomongnya itu guyon-guyon. Tapi ini serius Gus ya, serius. Serius. Serius sekali. Gus, apakah wajah baru NU ini serius? Wajah baru. Top. Kan tagline-nya NU itu menyelesaikan gegeran dengan gergeran. Kenapa seorang Wahyu Muryadi yang Nahdien kok kayaknya nggak percaya gitu? Loh enggak ya, gimana ya? Ini kan organisasi yang masa Islamnya itu anggotanya Nah, Muslim terbesar di dunia, bukan di Indonesia, di dunia nggak ada organisasi yang banyak anggotanya seperti NU. Jadi kalau membatasi pengurus Ini kan hak besar- asasi, iya. Enggak, saya justru pengen bertanya, reasoningnya apa sih Ya. membatasi ini? What is the Dasar reason? pikirannya. ya karena kita sudah pernah mengalami luka-luka yang luar biasa gara-gara menjadi pihak di dalam kompetisi. Nah, kita ini harus ini belum sembuh sampai sekarang ini. Kemarin itu Pilpres 2019 itu warga NU itu separuh cebong, separuh kampret sudah. Ini harus dibawa lagi jadi. Berarti artinya NU mau jadi wasit yang mendamaikan ini kalau in case terjadi sesuatu gitu. Semoga PBNU-nya, Ya. warganya sendiri harus kita olah supaya mereka kembali bisa menyatu lagi, tidak lagi sembuh dari keterbelahan mereka gitu, supaya sembuh dari keterbelahan mereka. Sembuh tapi tetap lucu ya, Gus ya. Ya itu kalau sembuh insya Allah jadi lucu lagi. Jadi kalau nggak lucu nggak sembuh. Sekarang jadi kurang lucu ini Iya, karena karena kan sakit. nggak sembuh. Tapi ini top. Kalau memang ada semacam itikat seperti ini, niat seperti ini, top lah ini. Ini nyapres, tapi cawapres boleh dong Gus? Nggak boleh juga. Pokoknya saya ingin menjaga supaya NU betul-betul tidak menjadi pihak dalam kompetisi. Tidak boleh sama sekali. Sama sekali. Tim ses boleh dong. Nah, pokoknya kalau di dalam struktur dan atas nama struktur tidak boleh. Tidak boleh. Wow. Silakan di luar itu. Apakah ini bagian dari menghidupkan Gus Dur itu tadi, Gus? Kurang lebih. Ini tergantung tafsir juga. Aku kalau nafsirkan menyebutkan Dan Gus Dur, tafsir itu kan kontekstual, tergantung realitasnya. Karena kalau sekarang ditanya nyatanya dulu Gus Dur calon presiden, ya dulu. Iya. Realitasnya kan beda sekarang konteksnya. makanya kita itu mau bertanya ya, Castro ya, mau menghidupkan Gus Dur dalam hal apanya? Apa gesturnya? Ya kan? Apakah
apa cara membaca situasinya, apakah mencat-mencati orangnya. Jangan-jangan sampai lihat kayak kabinet sih nggak benar dipecatnya aja. Bisa loh, nggak? Ya ada kemungkinan kita lihat. Yang penting Gus Dur hidup. Ya. Gus Dur itu juga terkenal kontroversi. Kira-kira sosok seperti Gus Yahya ini cocok nggak untuk meniru kontroversi Gus Dur? Sudah. Sudah cocok, setuju saya. Setuju ya? Setuju. Gini loh, Gus Dur kan sudah nggak ada. Yang ada kan spiritnya, nilai-nilai perjuangan beliau yang sekarang ini disebarluaskan oleh orang-orang Gus Durian itu. Mozaiknya banyak, ya kan? Termasuk yang paling besar mozaik itu ya Yahya Stakuf ini. Gus Yahya. Gus Yahya. Kemudian Gus Sastro. Lalu kemudian Neng Rosi. Ustadz Wahyu. malam ini tanggal 20 Januari, hari Kamis. 20 Januari 2022. Ketua PBNU. Gus Yahya mengatakan pengurus besar Nahdlatul Ulama dari ketua umum sampai seluruh jajaran pengurusnya tidak diizinkan untuk ikut dalam politik praktis, termasuk ikut atau diajak sebagai capres maupun calon wakil presiden. Saya batasi secara spesifik di sini ya, bukan soal ikut dalam politik praktis. Karena nanti bisa kita diskusikan, saya juga butuh merekrut beberapa orang aktivis politik masuk ke dalam PBNU. Karena kebutuhan yang bisa kita diskusikan nanti. Tapi spesifik sekali, saya tidak mau ada calon presiden atau wakil presiden dari PBNU. Supaya PBNU ini tidak memfasilitasi NU menjadi pihak di dalam kompetisi. Tapi kalau orang NU, Gus? Orang NU di luar PBNU silahkan. Ada banyak sekali di sana ini orang-orang sangat terbuka. Boleh. Alhamdulillah. Tapi jangan minta jadi pengurus ya. Ini kan Kalau minta jadi pengurus, akses kita jadi kandidat. ya kan sudah jelas beliau ketua umum, nanti ketua tidak umum. Ini umumnya ketua. Ini umumnya ketua. Apa saja persoalan perempuan yang dihadapi Nahdlatul Ulama? Kami kembali sesaat lagi dengan terobosan-terobosan di PBNU.